Jumpa lagi dengan saya di podcast Mr. Maska. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang public relation politik atau PR politik dengan tamu saya lagi nih, Ibu Yuke. Oke, terima kasih. Apa kabar Bu Yuke? Ini kita sudah 2 bulanan kali ya nggak ketemu. Udah lama banget ya Pak Dodi ya. Iya, aduh, luar biasa. Kangen juga nih Pak Dodi ya? nih. Gimana Pak Dodi, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, harus sehat ya, harus sehat dong Pak Dodi. Apalagi ketemu Pak Dodi, harus sehat dong. Setuju. Ini ya, bahasan kita nih nyinggung-nyinggung politik juga. Oke. Berarti kita nih harus sehat nih. Wow, sehat dan waras ya. Sehat dan waras, setuju. Nah, Indonesia kan sekarang sudah menjadi negara demokrasi ya. Iya, betul. Demokrasi terbesar ketiga di dunia, betul, setelah Amerika Serikat dan juga India. Betul. Artinya tema-tema tentang politik ini hal yang biasa sekarang didiskusikan. Betul. Bahkan mungkin menjadi lapangan pekerjaan tersendiri. Sangat. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang ini, ya, saya mau tahu dulu nih dari pandangannya Bu Yuke. Mungkin bisa saja teman-teman punya pandangan yang berbeda. Betul. Sebetulnya politik itu apa? Dan kita melihat politik itu yang benar itu seperti apa gitu Bu Yuke? Oke, kalau secara sederhana nih kita kan, secara sederhana lah kita kan mau sharing-sharing nih secara sederhana bahwa politik itu kan sebenarnya bagaimana strategi kan, bicara strategi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi penekanannya kan pada tujuan bersama. Itulah esensi dalam sebuah politik, bahwa harus ada kemanfaatan, ya harus ada keterlibatan, dan juga harus ada nilai positif. Ya. Mencapai tujuan bersama. Sederhananya begitu. Itu sih guys bawah ya, tujuan sederhananya bersama begitu, ya. Betul. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya kan itu. Jadi itu esensinya. Hanya memang karena berkembang banyak sekali ya strategi politik yang mungkin ya tidak memiliki keberpihakan terhadap kebersamaan tersebut, sehingga akan memunculkan begitu banyak stigma-stigma politik yang terkadang akhirnya ya di luar dari ekspektasi kita bersama nih. Gitu kan, wah kok politik begitu ya, politik kok begitu ya. Padahal sebenarnya jika secara sederhana bahwa politik, semua dari kecil pun kita berpolitik. Betul. Dalam kehidupan kita apa sih yang kita tidak berpolitik sebenarnya? Bisa lepas dari kita tidak bisa pernah lepas dari namanya politik gitu. Tapi ya kembali lagi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehingga menjadi suatu nilai yang positif. Itu. Ini yang kita butuhkan ini nih. Bagaimana kita harus positif berpolitik yang dengan cara berpikir yang positif dan santun ya, beretika lah gitu betul. Mungkin di sini nih butuh dari sentuhan-sentuhan public relation kali ya. Makanya tema-tema tentang PR politiknya sedang hits ini. Betul. Di Indonesia ini kan ya konsekuensi kita berdemokrasi. Memilih pemimpin kan melalui pemilu. Apalagi kita udah mau 2024 nih. Ada pemilu mulai nasional, rame nih. Ada juga pemilu kada. Betul. Kadang nih kita nggak tahu sosok-sosok calon-calon pemimpin nggak kita kenal gitu. Betul. Di sini PR ini kayaknya dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Jadi itulah kenapa kan kita juga di proses dalam perkuliahan kita kan juga ada namanya PR politik Saya betul-betul ya berarti ya. Iya, jadi bukan hanya PR saja tapi PR politik. Bagaimana ilmu PR ternyata betul-betul sangat dibutuhkan dan bisa diimplementasikan dalam dunia politik gitu, baik secara praktis ya. Kita kan menekankan pada politik praktis. Jadi di mana nih perannya PR gitu kan. Jadi kalau bicara tentang secara definitif sebenarnya secara sederhana kan PR itu kan proses kerja yang tujuannya adalah untuk mengelola beberapa isu, untuk membuat opini publik agar memiliki interpretasi yang positif atau interpretasi yang sama gitu. Atau bisa juga ada beberapa definitif yang mengatakan bahwa PR politik itu adalah pemanfaatan saluran-saluran media untuk membangun reputasi dari partai politik atau organisasi-organisasi yang menjadi latar belakang dari proses kerja PR tersebut. Itu bisa juga. Jadi di mana sebenarnya kerja PR? Banyak sekali. PR itu tidak hanya sekedar bicara tentang reputasi partai politik atau reputasi
tapi bahkan personal branding si politisi itu juga penting. Betul. Tadi Pak Dodi bilang gimana caranya nih agar kita kan kenali dengan baik. Nah itu kan berarti PR-nya adalah bagaimana PR-nya bisa mempackaging tuh si si kandidatnya ya. Kandidat maupun legislatif ataupun eksekutif agar dia bisa kenal baik ya dengan reputasi yang baik karena kan bukan hanya sekedar citranya yang baik tapi reputasinya juga pun harus baik gitu menjelang pemilu ya. Gitu ya. Kadang yang dikeluhkan masyarakat itu kita nih dibutuhkan menjelang pemilu saja. Betul. Atau kadang menjelang pemilu masyarakat atau pemilih ya. Betul. Politiknya juga belum kenal siapa sih kandidat-kandidat yang akan kita pilih. Betul. Berarti ini sebetulnya PR ya. PR betul. Betul. Dan untuk keberadaan public relations sebenarnya membantu menjawab itu. Betul. Dia itulah kenapa dari awal kan bahwa tujuan utama PR dalam dunia politik kan dia harus bagaimana cara mengelola opini publik dengan baik. Jadi mengelola persepsi-persepsi ya yang berkembang dalam masyarakat itu sehingga bisa memiliki kontribusi yang positif pada organisasinya, pada politiknya ataupun kepada konstituennya ataupun kepada kandidat-kandidatnya kan begitu. Jadi itulah kenapa PR itu menjadi suatu hal yang seksi dan yang menarik ya, sangat dibutuhkan di dalam dunia politik sekarang ini gitu. Baik, nih mungkin yang paling penting untuk mahasiswa mahasiswa public relation atau mungkin lebih umum mahasiswa ilmu komunikasi lah. Yang akan mencoba mempelajari atau mendalami tentang PR politik. Atau mungkin yang juga pengen punya cita-cita menjadi PR-nya partai politik. Atau konsultan politik gitu kan. Sekarang lagi rame banget loh. Apa yang harus mereka siapkan supaya mereka ini bisa dengan mudah memahami apa itu PR politik. Jadi sebenarnya kalau kalau dengan mahasiswa ya, saya selalu menekankan kepada dua hal nih Pak Dodi. Dua hal ya. Jadi kalau kamu mau jadi PR yang handal atau PR yang hebat dan kamu jadi praktisi PR atau profesional PR, ada dua hal yang memang harus betul-betul dia kuasai. Yaitu pertama adalah kamu harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, good skill communication. Jadi itu harus dikuasai. Jadi itu yang akan menentukan strategic communication Anda seperti apa nantinya ya, baik internal maupun eksternal. Karena kekuatan PR itu kan adalah pada komunikasinya. Kemampuan berkomunikasi itu harus luar biasa. Itu modal utama ya. Betul. Lalu yang kedua adalah kemampuan analisis yang bagus. Nah, analisis ini adalah banyak sekali komponennya. Jadi kamu harus punya pengalaman riset yang bagus, punya rasa, punya empati yang bagus. Itu diskusi kita 2 bulan lalu. Betul. Seperti kita sudah pernah bahas itu ya. Nah, itulah yang akan membentuk bagaimana kualitas analisis PR terhadap melihat realitas. Ketika krisis, ketika apapun, kamu harus punya daya analisis yang bagus. Jadi semua resiko sudah harus dipahami ya. Karena kan PR bagian dari manajemen. Jadi jangan sampai salah dalam menganalisis sesuatu. Jadi dua hal yang memang harus betul-betul dikuasai ketika kita harus mau akan terjun nih untuk mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia praktis gitu. Jadi kemampuan komunikasi dan juga kemampuan analisis yang luar biasa bagus. Apalagi bicara politik ini kan isunya banyak. Betul. Jadi kalau cepat sekali berkembang, cepat sekali berubah. Kalau teman-teman jadi PR-nya partai politik atau jadi konsultan politik, tapi wawasannya terbatas, bagaimana bisa membantu? Susah. Para kandidat. Susah ya. Ini menarik ini. Berarti profesi PR politik ini juga menjanjikan ya? Sangat menjanjikan, apalagi. Jadi saya nggak mau jadi politisi, jadi PR politik aja. Luar biasa. Dan satu hal lagi Pak Dodi, sekarang itu politisi-politisi di Indonesia itu semakin muda loh. Oh iya. Itu berarti menandakan bahwa kebutuhan untuk PR politik berkaitan, karena apa kan dunia sekarang dunia yang serba mudah sekali berubah, cepat sekali berkembang, ditambah lagi dengan gempuran teknologi luar biasa. Nah, politisi muda itu biasanya politisi muda yang lebih dinamis karena kan energinya lebih besar dibandingkan politisi senior gitu. Nah, dan itu biasanya juga beda ya. Betul. Nah, itu biasanya mereka sangat membutuhkan para konsultan politik ya yang berlatar belakang PR nih. Karena kebutuhannya biasanya banyak mau lah, bahasa sederhananya banyak mau gitu. Dan ahli PR politik belum banyak ya. Betul. Artinya yang khusus fokus berkecimpung di situ. Iya, betul.
Kemudian nih ada lagi satu yang menarik juga tadi sudah singgung terkait teknologi. Betul, ya. Politisi sekarang juga berkampanye memanfaatkan sosial media. Betul, digital campaign ya. Wah, ini berarti unik juga nih, menarik juga nih untuk ranah PR politik ini ya. Sangat ya, berarti sebenarnya peluang PR itu luar biasa, besar sekali dalam dunia politik sebenarnya ya. Karena sekarang para politisi pun kandidat-kandidat ataupun para politisi ya sekarang ini ketika dia melakukan personal brandingnya, mereka sangat memanfaatkan sosial media kan dan juga media-media online lainnya gitu. Dan jangan lupa pemilih-pemilih itu kebanyakan pemilih muda. Betul, ya. Dan itu memang sudah ranahnya mereka digital, sosial media udah makanan keseharian. Jadi pihak politik harus paham ini. Iya. Termasuk politisi terutama. Dan membuat politisi untuk melek digital itu adalah tanggung jawab dari si PR. Jadi itulah kenapa peluang PR politik itu luar biasa. Siapapun kandidat, peluang untuk menang sama. Betul. Tergantung strategi. Betul. Dan di belakang itu ada PR politik. Betul. Saya rasa itu kata kuncinya. Yes. Jadi bagi teman-teman mahasiswa public relation ataupun juga ilmu komunikasi, tidak harus public relation juga ya. Ini PR politik. Aduh, ini mengasihkan banget. Dan juga teman-teman bisa seksi sekali nih, ya, posisi sedang sangat berkembang, membuat kita berpolitik lebih santun, lebih sehat, betul, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Setuju Bu Yuka? Berkearifan lokal. Itu penting. Oke, jadi kita kunci di situ tadi ya. Betul. Nantikan podcast saya selanjutnya tetap di podcast Mr. Masker. Sehat selalu Lidat, sehat selalu.